Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika syahidin minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin, shaimat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang penyayang, sayang yang tidak terbilang. Berkat rahmat taufik dan hidayah alhamdulillah. Sampai saat ini kita bisa ketemu di bulan suci Ramadan. Dan tak terasa sudah hari ke-16 ini kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam nanti terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, insya Allah nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga pada bulan suci tersebut kita sebagai seorang mukmin yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa, semoga kita dapat melaksanakan dengan baik dari awal Ramadan. Kita isi dengan berbagai kegiatan, baik mengaji Al-Quran, baik puasa Ramadan, ibadah qiyamul lail dan lain sebagainya, semata-mata mengharapkan ridha Allah agar di akhir Ramadan kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan suci Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an adalah panduan, pedoman hidup bagi umat Islam dan umumnya bagi manusia yang ada di dunia ini. Insya Allah kalau kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, kita akan selamat dan tidak akan tersesat dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Quran bersama para malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Insya Allah pada malam Ramadan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam tersebut nilainya 1000 bulan. Kapan itu terjadi? Menurut para alim ulama akan terjadi malam-malam ganjil setelah tanggal 20. Baik tanggal 21 Ramadan, 23, malam 25, malam 27, atau malam 29 Ramadan. Yang penting kita berjaga-jaga saja di malam apapun itu. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih dari sebulan atau 83 tahun. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan pada malam hari itu insya Allah senilai dengan 83 tahun. Kenapa? Karena ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum Nabi Muhammad umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh lebih dari 700 tahun. Kalau kita melakukan mendapat Ramadan malam Lailatul Qadar berapa malam? 10 tahun. Berarti kita 830 tahun ibadah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga benar-benar kita insya Allah menjadi orang yang beruntung, mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibadah suci Ramadan ini banyak kandungan-kandungan, dan yang menjadi intinya kita diajak sebagai orang Islam untuk hidup berdisiplin. Disiplin terhadap waktu, disiplin dalam ibadah. Karena apa?
Ramadan kita lakukan puasa Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu menandakan kita komitmen istiqomah, tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa kita. Sehingga begitu beduk maghrib berbunyi, kita baru berbuka puasa. Dan kita insya Allah menjaga puasa kita dari hal-hal yang dilarang sampai hal-hal yang dianjurkan, yaitu mengisi dengan malam-malam, dengan hari-hari yang baik kita bekerja maupun tidur pun ini ibadah di bulan Ramadan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita mendapat Ramadan menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jangan lupa di samping puasa Ramadan, di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Kenapa? Ini salah satu bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam kepada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah zakat fitrah ini, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa, ibadah puasa kita, ibadah kita yang lain akan tergantung nilainya, pahalanya di hadapan Allah antara langit dan bumi. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bersyukur, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan bisa melaksanakan kewajiban kita yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, percaya Allah pasti melihat kita. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali fitrah bulan Ramadan menjadi takwa dan mudah-mudahan menjadi orang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf, lebihnya enggak ada, kurangnya banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.